Malam itu, Reta, Yuli dan Edo berencana untuk mendaki Gunung Gede. Dengan perlengkapan lengkap, mereka berangkat malam itu juga. Di tengah perjalanan, Reta tiba-tiba merasa mual dan perutnya sakit. Keringat dingin membasahi keningnya. Yuli yang duduk di sebelahnya langsung khawatir. "Red, kau kenapa?" tanyanya sambil menyentuh lengan Reta yang terasa dingin. Edo, yang sedang menyetir, menoleh ke belakang. "Reta sakit?" tanyanya. Yuli menjawab panik. "Sepertinya begitu, Do. Badannya dingin. Gimana ini? Kita pulang saja ya." Edo pun setuju untuk menunda pendakian sampai Reta sembuh. Tapi Reta menolak. "Enggak, aku tetap ingin naik. Ini sakit biasa. Cuman asam lambung," katanya. Tak ingin mereka putar balik. Yuli mencoba membujuk. "Red, besok saja ya." Tapi Reta tetap keras kepala. "Yul, aku mohon. Ini pertama kalinya aku pergi ke gunung. Aku ingin melihat puncak. Katanya indah kan? Barangkali aku nggak bisa ke sana lagi," ucap Reta dengan nada lirih. Ucapan itu membuat Yuli dan Edo terdiam. Edo mengingatkan, "Red, jangan ngomong seperti itu, Pak Mali." Yuli menambahkan, "Iya, kita bisa pergi kapan saja, Red. Kita bertiga." Namun Reta tetap memohon, "Sudah lama aku ingin naik. Sekali ini saja, aku mohon." Ya, permintaan Reta yang begitu tulus membuat Edo dan Yuli tak bisa menolak lagi. Menjelang pagi, mereka berhenti di sebuah warung sederhana untuk sarapan dan istirahat sejenak. Edo berencana tidur sebentar sebelum mereka mulai mendaki. Ibu pemilik warung meletakkan segelas teh hangat di depan Reta. Beliau menatap Reta cukup lama, dengan kening berkerut. Tatapan aneh itu membuat Yuli penasaran. "Kenapa, Bu?" tanya Yuli. Si ibu bertanya balik. "Yakin mau naik?" Yuli mengangguk. "Memangnya kenapa, Bu?" tanyanya lagi. Si ibu hanya berkata, "Dijaga saja temannya, turun dengan selamat. Ya, lalu pergi begitu saja." Perasaan Yuli mulai tidak enak. Dia menatap Reta yang terlihat pucat sambil menyesap tehnya. "Red, yakin tetap mau naik?" tanya Yuli sekali lagi. Reta mengangguk mantap. "Yakin, Yul? Aku sudah nggak sabar. Besok pagi pasti indah sekali. Ya, kita bermalam di sana kan?" Yuli tersenyum kecil. "Iya, kita akan naik dan mendirikan tenda setelah sarapan." Tepat pukul 8 pagi, mereka memulai pendakian. Jalanan setapak semakin lama semakin menanjak. Tak lama, Reta meraih lengan Yuli. Wajahnya kembali pucat. "Capek, Red? Kita istirahat dulu ya?" tanya Yuli. Reta mengangguk, lalu duduk di atas sebuah batu besar. Napasnya terdengar berat. Edo mengulurkan sebotol air mineral. "Minum, Red." Setelah melewati pos ketiga, Reta tiba-tiba berkata, "Apa sebaiknya kita sampai di sini saja ya?" Edo bertanya, "Maksudmu kita mendirikan tenda di sini?" Reta menggeleng sambil tersenyum manis. "Enggak, kalian naik saja. Aku akan tetap di sini." Yuli bingung. "Maksudmu apa, Red?" Reta menatap Yuli dengan yakin. "Yul, sepertinya tempat ini akan menjadi perhentian terakhirku. Rasanya nyaman sekali. Sejuk, aku suka tempat ini." Edo langsung menegur, "Red, jangan bicara aneh-aneh. Ini gunung." Reta lalu mengulurkan tangannya pada Edo. "Do, kesini deh." Edo mendekat. Reta menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Do, aku tahu sudah lama kamu menyukai Yuli, kan?" Edo tersentak. "Aku tahu, Do. Yuli perempuan yang baik. Aku rela kalau kelak kalian menikah. Tapi, jangan lupakan aku ya. Datanglah ke tempat ini, menemuiku, jika kalian sudah menikah kelak." Edo hanya bisa berkata, "Apaan sih, Red? Kamu ngaco." Yuli yang berdiri di belakang Edo hanya bisa terdiam, menahan tangis mendengar ucapan aneh sahabatnya. "Sudahlah, Red, kita turun saja," kata Yuli yang mulai kesal. "Yul, sebentar lagi, aku masih ingin di sini. Mohon, Reta." Yuli akhirnya mengalah dan duduk di sebelah Reta. Reta menyandarkan kepalanya di bahu Yuli, tersenyum, lalu memejamkan matanya. "Red, jangan tidur," kata Yuli lirih. Reta hanya mengangguk pelan, tak membuka matanya. "Yul, kamu akan sering datang ke tempat ini kan? Ketemu aku? Aku pasti sangat merindukan kalian," kata Reta
sebelum menghembuskan napas panjang. Yuli tidak menjawab. Hening sejenak. "Ret, kamu tidur?" tanya Yuli sambil menggenggam tangan Reta. "Dingin, Edo," panggil Yuli panik. Edo segera memeriksa denyut nadi Reta. "Yul, tangan Reta kok dingin begini ya?" Yuli memeluk tubuh Reta erat. Tapi tubuh sahabatnya itu lunglai dan terjatuh dalam pelukannya. "Cari bantuan, Dok!" teriak Yuli histeris. Edo berlari menuruni gunung secepat yang ia bisa, mencari pertolongan. Tak lama, ia bertemu dengan seorang warga lokal. Setelah mendengar cerita Edo, pria itu berkata, dia sudah pergi. Mereka menyukainya. Di atas, Yuli menjerit, memeluk tubuh Reta yang sudah tak bernyawa. Ia masih tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sahabatnya telah pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Yuli dan Edo mengunjungi makam Reta yang masih basah. "Do," panggil Yuli pelan. "Apa maksud orang itu soal Reta? Siapa yang menyukainya waktu kita di gunung?" Edo menjawab lirih. "Aku pernah mendengarnya. Penunggu gunung itu mengambilnya. Tapi apa alasannya? Aku tidak tahu." Yuli menangis. "Kenapa Reta menyerah?" Edo mencoba menenangkan. "Kurasa dia memang sudah punya firasat itu. Kau ingat kata-katanya kan?" Yuli penuh penyesalan. "Kalau tahu begini, aku tak akan menuruti kemauannya untuk mendaki. Ini semua salahku." Edo menepuk pundak Yuli. "Tidak ada yang tahu, Yul. Ini bukan salahmu." Malam itu, Yuli tak bisa tidur. Bayangan Reta terus menghantuinya. Saat sedang melihat-lihat foto terakhir mereka di ponselnya, ia mendengar suara samar dari arah jendela. Yuli. Yuli terkejut. Itu suara Reta. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Di kejauhan, di dekat pohon pisang, ia melihat siluet sahabatnya. "Reta," panggil Yuli tak percaya. Reta tersenyum. Wajahnya terlihat tenang. "Yul, relakan aku ya. Aku sudah bahagia di sini. Gunung itu sudah menjadi rumahku sekarang. Datanglah saat kau ingin bertemu denganku, aku ada di sana." Yuli terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menatap ke arah jendela, dadanya terasa sesak. Itu bukan hanya mimpi, tapi sebuah pesan. Yuli mengangguk pada dirinya sendiri. Ia berjanji akan kembali ke gunung itu saat ia benar-benar merindukan Reta. Meskipun ia tahu tak akan bisa melihatnya lagi. Ia percaya Reta bisa merasakan kedatangannya. "Bersama Edo atau tidak, aku akan datang menemuimu, Reta. Tunggu aku di sana," gumam Yuli sambil menyeka air matanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya.